Oke. Saya ulang sedikit tadi ya. Jadi kita tetap akan memerlukan beberapa parameter yang itu kan berkaitan dengan statistik, khususnya beberapa parameter yang memang nanti digunakan banyaknya itu sebagai kalau misalkan untuk tujuannya untuk AI, misalkan untuk artificial intelligence, nah ini fitur-fiturnya itu bisa digunakan menggunakan fitur statistik mulai dari yang umum, ya, misalkan ada mean, median, modus, kemudian ada standard deviation, kemudian ada variance. Nah itu fitur-fitur yang cukup umum yang digunakan sebagai inputan untuk artificial intelligence. Misalkan untuk neural network begitu. Nah ini fitur pertama kan harus diseleksi dulu fiturnya, atau istilahnya ada ekstraksi dulu fiturnya. Nah itu yang salah satu yang cukup umum dipakai adalah fitur statistik. Nah, di sini untuk yang kita fokuskan karena nanti tujuannya untuk Kalman filter. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan parameter dari sinyal random yang itu menggunakan istilah-istilah yang dari statistik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke Kalman filternya. Nah, nanti yang akan kita bahas ada beberapa hal. Jadi yang pertama saya buka catatan saya. Jadi ada mungkin nanti kita akan kilas sedikit tentang probability. Ada probability, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai random variable singkat. Kemudian ada random signal. Signal sini plus nanti ada probability density function. Atau yang paling sering disebut itu dia disingkat jadi PDF ini namanya. Kemudian yang keempat nanti kita akan bahas nah ini nanti untuk yang ini tuh akan kita bagi menjadi beberapa berdasarkan PDF-nya. Jadi random signal dengan PDF yang berbagai macam, mulai dari yang normal, kalau mungkin ada teman-teman yang tahu, dan normal distribution. Ada yang disebut ini disebut nama lainnya itu Gaussian. Kemudian ada yang kedua itu normal, log normal. Bentar. Oh, yang pertama ini yang kelewat nih, di atas harusnya ada uniform dulu. Uniform. Terus terakhir log normal. Sebenarnya tidak hanya ini, tapi mungkin yang akan kita bahas ini karena yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul untuk data-data yang terutama di bidang medis itu terutama dua ini, yang Gaussian sama log normal. Nah, kemudian baru yang untuk harapan saya hari ini kita bisa sampai nanti membahas mean, median, modus, terus kemudian standard deviation. Nah, baru kemudian nanti untuk minggu depan kita akan masuk ke correlation, covariance, dan teman-temannya, dan juga nanti mungkin kaitannya apa yang sudah kita bahas dengan Kalman filter. Karena nanti yang paling dekat atau mungkin yang akan dipakai itu yang covariance dan correlation, yang itu akan kita bahas minggu depan. Nah, ini yang akan jadi bahasan kita hari ini. Semoga waktunya cukup. Yang pertama kita akan membahas mengenai probability. Nah, ini mungkin mengulas sekilas dulu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih ingat tentang probability atau probabilitas begitu ya, atau peluang mungkin kalau kita sudah sejak SMP, SMA sudah dikenalkan. Nah, sebenarnya di sini juga sama nanti untuk sinyal di sini yang berkaitan terutama nanti yang ini nih bagian PDF. Nah, ini berkaitan dengan peluang juga. Bagaimana peluangnya suatu sinyal itu muncul dari kejadian yang random yang kita itu masih belum punya, tidak ada informasi mengenai kapan sih si sinyal atau mungkin nilai yang di depan itu akan muncul. Nah, begitu.
Mungkin ada yang masih ingat rumusnya bagaimana? Rumusnya probabilitas dari suatu kejadian atau peluang dari suatu kejadian disimpulkan sebagai PN begini. Silahkan. Ada yang masih ingat mungkin? Ada yang ingat bagaimana rumusnya probabilitas? NA dibagi NS, Pak. Kalau nggak salah. Nah, itu NA itu apa? NS itu apa, Rosa? Ada penjelasannya, biasanya di sini ya rumusnya. Kalau ini A di sini ya, peluangnya A gitu berarti. Apa itu NA, apa itu NS? Dikasih keterangan. Nah, kalau misalkan nanti menyampaikannya berupa rumus, kita harus bisa ini ya, menerjemahkan parameter-parameter yang di dalamnya itu seperti apa. Atau sebenarnya ketika kita mau memahami suatu rumus, jangan asal istilahnya disampaikan rumusnya seperti apa, tetapi secara maknanya itu bagaimana harus tahu. Oke, misalkan probability ini, kalau dari pengertian tadi sudah saya sampaikan, jadi peluang dari suatu kejadian itu muncul dibandingkan dari semua kejadian. Nah, itu juga ini di sini mewakili NA dan NS. Mungkin ini istilah yang sering digunakan gitu ya. Dengan N ini di sini sebagai anggapannya sebagai jumlah begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini S itu adalah sama kayak ini ya di diagram Venn gitu ya. Kalau S itu adalah semestanya atau mungkin di anggapnya dari populasi, kalau kita di sinyal itu bisa dianggap sebagai satu set value, kumpulan dari nilainya begitu ya, dan A ini adalah kejadian peluangnya munculnya suatu kejadian A gitu. Nah, ini disimbolkan sebagai seperti ini. PA sama dengan NA dibagi NS. Dengan S adalah jumlah total semua kejadian, dan A-nya NA adalah jumlah kejadian A itu terjadi. Nah, probability atau peluang itu disimbolkan seperti ini. Dan dia nilainya dari 0 sampai 1. Ini yang harus masih ini ya, kilas balik mungkin ada yang lupa begitu. Oke, nah untuk probability mungkin sekilas ini aja, karena kita mungkin tidak terlalu in detail begitu ya, karena ini mungkin teman-teman sudah dapatkan lebih banyak ketika membahas di metode statistik. Nah, di sini mungkin kita semacam kilas balik aja, informasi-informasi apa yang mungkin kita butuhkan sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya. Nah, di sini sebenarnya nanti kan tadi ya, yang jadi OTT utama kita tuh sebenarnya kan random signal di sini. Si random signal ini kan tadi termasuk ke probability, misalkan kejadian ini ya, kejadian A gitu muncul ketika misalnya dia di istilahnya semestanya atau mungkin sebagai total kejadiannya itu adalah di random signal. Nah, ini peluangnya suatu kejadian muncul. Nah, ini kalau untuk random signal kita sebenarnya tidak tahu nih ke depan dia akan seperti apa, karena kan tadi itu kita tidak punya informasi ya yang berkaitan dengan itu, atau menebak ke depan itu bakal seperti apa berdasarkan informasi terdahulu, karena dia sinyalnya random tadi itu. Nah, ini akan akan jauh lebih rumit ketika akhirnya muncul berbagai hal ini ya, sebelum masuk ke yang bagian random variable. Jadi istilahnya kemudian kenapa sih akhirnya perlu adanya menggunakan yang statistik begitu ya. Nah, di sini yang random signal sendiri sudah dia susah begitu ya, karena dia tadi kita tidak bisa memprediksi yang di depan. Nah, kemudian biasanya itu ada muncul dari sinyal yang kita punya itu muncul noise. Nah, adanya noise ini yang kemudian yang sinyal tadi udah random, kemudian ketambah noise. Nah, jadi informasinya
semakin rumit begitu ya. Kemudian ada juga karena kurangnya presisi ketika pengukuran. Kalau misalkan memang data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Jadi memang sinyal yang disadap nantinya itu berupa sinyal random, dan ketika pengukuran pun ternyata tidak presisi, hasil yang dihasilkan itu masih berubah-ubah begitu. Jadi tidak, kalau kita bilang presisi kan dia harusnya ketika pengukuran itu diulang, nah dia harus menghasilkan hasil yang sama terus-menerus. Nah itu kalau dibilang presisi. Tetapi kadang ya namanya pengukuran langsung, apalagi kalau pengukurannya langsung begitu ya, itu ada kalanya memang kemudian ketika pengukuran itu tidak presisi. Jadi ketika sudah dilakukan pengulangan, hasilnya berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada variasi along time. Jadi ketika waktunya di sini bertambah, nah ternyata yang dihasilkan itu bervariasi begitu ya. Hasilnya itu bervariasi sehingga akhirnya kemudian tadi itu agak sedikit ketika bertemu dengan yang tadi ya sinyal random, sinyalnya berupa sinyal random begitu, akhirnya jadi susah untuk difahami begitu. Maka dari itu dengan mungkin ketiga alasan utama inilah kemudian sinyal itu membutuhkan estimasi yang saya hapus dulu. Sinyal itu membutuhkan estimation. Nah, butuh semacam estimasi atau mungkin istilahnya apa ya tadi ya, kalau kemarin kita di ketika kita membahas observer dan estimator, kita membutuhkan estimasi ke depan itu akan seperti apa. Nah, yang dalam hal ini akan lebih enak ketika dia dalam bentuk statistik. Nah, maka dari itu kemudian banyak parameter statistik yang digunakan untuk memahami random signal ini. Nah, ini terutama ketiga alasan utama ini ya tadi ya, kayak begitu. Sekarang kita akan coba masuk nih random variable. Kemarin sudah sempat saya singgung sedikit gitu tentang sinyal random itu seperti apa. Nah, kemudian kita sekarang akan ketemu dengan beberapa istilah yang berkaitan dengan sinyal random. Kita bahas dulu namanya random variable. Kalau untuk random variable di sini sebenarnya dia itu mewakili quantity atau jumlah, dia mewakili quantity ya atau jumlah. Kuantitas atau jumlah yang nilainya itu tidak tetap, nilainya itu masih berubah-ubah, yang dia itu tergantung pada peluang. Nah ini nih yang quantity tapi dia not fixed ya, tidak tetap. Kemudian dia tergantung pada peluang. Depends on chance atau probability tadi itu ya. Nah itu disebut sebagai random variable atau variable yang random tadi ya, karena memang dia tidak fix dan dia merupakan random variable merupakan hasil result from random experiment. Jadi di sini untuk random variable itu merupakan itu tadi karena dia variabelnya itu bersifat random karena merupakan output atau result dari eksperimen yang sifatnya juga random. Nah, maksudnya eksperimen yang random seperti apa? Nah, tadi itu misalkan kalau kita di bidang biomedis ya ini secara sinyalnya memang untuk mendapatkan sinyal jantung. Nah, sinyal jantung sendiri ini kan memang tidak tadi apa dia tidak fix, misalkan apa ya parameter variabelnya. Mungkin bisa dibilang ini ya magnitude dari sinyal ECG misalkan seperti itu. Nah kan nilainya tidak fix di sini karena masih bisa naik turun, dan walaupun tadi ya ada kalau untuk
ini ECG seperti yang saya sampaikan sebelumnya. ECG itu punya pola PQRSTU, tetapi dia masih disebutnya sinyal random karena misalkan setelah sekian milisecond kita belum tahu sebenarnya yang akan muncul sinyalnya itu seperti apa. Berbeda dengan sinyal misalnya sinus gitu yang memang misalkan udah punya frekuensi tertentu dan ya bentuknya akan selalu seperti itu, mengikuti awalnya dia seperti apa istilahnya memang punya satu pola tertentu begitu. Walaupun kalau ECG tadi ada bentuknya ya yang udah spesifik seperti apa, tetapi untuk istilahnya yang pasti untuk kedepannya seperti apa, nah itu masih belum tahu. Jadi masih not fix dan tergantung pada peluang. Nah ini kalau random variables itu mungkin ini ya singkat seperti itu karena dia yang mewakili dari hasil dari random eksperimen dan juga dia variabel yang tidak fix dan bergantung pada peluang. Nah, ada juga yang ini sekarang kita langsung ke istilahnya apa ya main course-nya dia ini. Jadi di random signal itu sendiri ini berarti langsung dari datanya atau si sinyalnya itu yang dia itu di sini tadi ya hampir sama dengan si random variable, tapi kalau random variable itu lebih ke apa ya tadi ya si variabelnya, si parameternya begitu. Nah kalau random signal ini langsung si sinyalnya begitu. Nah di sini itu ditunjukkan dari kurangnya predictability. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini lack of predictability. Jadi memang tidak bisa bukan tidak bisa, susah untuk diprediksi karena tadi sifatnya random. Kedepannya seperti apa itu masih belum tidak ada yang pasti begitu. Dan memang di sini karena dia lack of predictability untuk nilai yang di depannya itu lebih susah untuk diprediksi dari informasi-informasi yang sebelumnya. Jadi ini cukup ini ya cukup berulang itu informasinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Minggu lalu juga sudah sempat saya sampaikan. Jadi walaupun sudah ada pengetahuan atau mungkin informasi dari yang sebelumnya, yang bagian sinyal sebelumnya, nah itu untuk si random signal ini juga masih tidak bisa diprediksi ke depannya seperti apa. Nah, seperti itu. Sinyal ECG mungkin masih memiliki pola. Kalau misalkan kita lihat sinyal EMG atau EEG yang mereka memang tidak ada pola khusus begitu ya, seperti yang sinyal ECG itu malah jauh lebih representatif untuk mewakili sinyal random. Nah, untuk sinyal random ini kalau MATLAB itu bisa membangkitkan ya, jadi bisa membuat sinyal random dari fungsi yang ada di MATLAB. Kalau mungkin teman-teman pernah memakainya, ini saya tulis dulu ya tadi ya. Cannot be predicted from previous knowledge. Jadi memang nggak bisa diprediksi. Contohnya di sini misalkan biosignal ya, MOS biosignal. Biosignal di sini banyak. Kalau misalkan di MATLAB itu pakai perintah ini run untuk kemudian menghasilkan sinyal random. Nah, kita akan coba masuk ke MATLAB ya, akan saya tunjukkan seperti apa. Apakah MATLAB-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini codingannya di sini apa perlu diperbesar atau terlalu kecil nggak ini untuk codingnya? Sudah cukup terlihat Pak segini. Oke. Nah di sini untuk ini masih random signal. Di sini saya pakai frekuensi sampling 100, kemudian saya buat biar datanya itu
apa namanya, banyak di sini 0 sampai 5, kemudian saya bagi 100 begitu di sini naik apa perubahannya nilainya. Kemudian di sini saya buat sinyal random dengan panjang sesuai dengan T-nya tadi itu. Jadi dia semacam satu kolom gitu ya nanti jadinya. Nah, kemudian T, Y-nya saya plot nanti munculnya berupa garis warna hitam. Nah, sekarang ini sebenarnya nanti masuk ke bagian berikutnya, tapi ini cuma sebagai contoh tidak apa-apa. Nah, saya share all screen ya, biar nanti hasilnya kelihatan. Nah. Belum keluar. Nah, kita tinggal nunggu hasil plotnya. Nah, kalau sinyal random seperti ini, biasanya nanti ini kadang itu agak sedikit ini ya, membingungkan. Nanti ketika kita mau melakukan apa di Kalman filter ya, ada memang bagian itu ada bagian prediksi, kemudian implementasi. Nah, ini ketika prediksi ini yang dipakai nih angka random seperti ini nanti akan digunakan. Jadi termasuk apa namanya fungsi ini nanti akan kita temui ketika kita membahas di Kalman filter. Nah, tumben ini kok lama karena banyak yang dibuka sepertinya. Ini masih busy. Nah, semua hasilnya. Kita masih menunggu. Nah, ini keluar hasilnya. Agak running 2 kali sepertinya. Nah, ini nilainya kalau untuk kita pakai perintah, ini terlihat ya hasil ini yang outputnya MATLAB figur satunya. Lihat, Pak. Oke. Nah, di sini untuk sinyal randomnya di sini saya pakai namanya nanti ini ya, ini saya belum jelaskan tentang PDF probability density function. Nanti ini sinyal randomnya bisa teman-teman lihat bahwa di sini itu di apa ya? Kalau dari saya buat. Nah, kalau dari bentuk sinyal kan ini nyambung terus, tapi nggak ada pola tertentu. Ya ini yang adalah sinyal random yang dihasilkan oleh MATLAB begitu. Tadi nilainya 0 sampai 1, kemudian di sini interval yang dipakai 0 sampai 5. Kayak begitu. Nanti tergantung sih teman-teman bisa buat sendiri dengan interval yang macam-macam begitu. Oke, saya kembali ke ini dulu. Nah, ini ya tadi ya pakai RAND run dalam kurung langsung ininya apa nih? Kalau saya di sini langsung n,1 dengan n itu panjangnya sesuai dengan t-nya begitu ya. Satu ini satu kolom gitu maksudnya. Jadi yang ketika diplot langsung x, y-nya itu t, y di sini saya pakainya. T-nya itu adalah interval waktunya tadi itu. Outputnya seperti tadi selama 5 second. Untuk sumbu y-nya itu 0 sampai 1 yang dia nilainya random. Jadi berubah-berubah terus begitu. Oke, nah di sini untuk sinyal random dia cukup biasanya untuk kemudian dilihat bagaimana si sinyal random ini dilihat tadi itu ada makanya di sini ada plus PDF kalau di atas tadi yang probability density function dia itu cukup apa ya sering ditemui ketika kita membahas sinyal random di sini. Nah untuk PDF di sini sebenarnya lebih ke apa ya cara kita menampilkan atau dia berupa dia fungsi yang nilainya di sini ditampilkan. Ini kalau apa ya sekarang itu agak susah kalau membahasakannya. Kalau bisa dibilang tadi kalau dari sinyal random itu kemudian kita ubah atau mungkin gampangnya bilang akhirnya dibentuk menjadi
histogram sehingga kita akhirnya tahu persebarannya. Nah, tapi dia kalau PDF ini berupa fungsi dia sebenarnya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman tahu di sini untuk yang PDF ya, itu kan tadi ada sempat disebutkan ada yang uniform, kemudian ada juga yang Gaussian, atau ada juga satu lagi nanti yang akan kita ketemu ada log normal. Kalau ini yang normal nih nama lain. Nah, PDF itu kalau yang dibentuk dari sinyal nanti akan kita bentuk grafik yang kemudian dia akan menunjukkan persebarannya. Nah, nanti itu ada yang paling umum itu yang kedua ini nanti. Yang dia itu akan yang teman-teman ingat nggak ini bentuknya apa namanya? Di sini biasanya frekuensi, ini apa ya? Time-nya atau intervalnya begitu. Ada yang tahu nggak bentuknya bentuk apa yang seperti ini? Yang dia itu yang kanan kiri biasanya simetris di sini. Ada bentuk khusus gitu, itu yang punyanya si Gaussian atau normal. Yang biasanya berdistribusi normal gitu kalau misalkan di statistik. Ada yang ingat nggak namanya apa? Ada yang ingat? Ayo nih, nggak ada yang bersuara aja. Nah, ini yang paling sering muncul biasanya kalau ini yang normal atau yang Gaussian ini salah satu PDF atau probability density function yang paling ini apa namanya sering ditemui begitu ya dan paling sering digunakan atau sebagai acuan begitu. Misalkan kalau misalnya kita punya data, entah itu datanya itu bisa macam-macam ya, ini bukan cuma yang ada di medis. Nah, itu akan dicek dulu untuk mengetahui nanti uji statistik yang pas. Nah, itu bisa dicek dulu. Dia persebarannya apa atau dia PDF-nya itu PDF yang jenis apa. Nanti kalau misalkan dia ketahuan normal, oh kalau udah ketahuan dia distribusinya normal atau PDF-nya itu yang normal probability density fungsinya normal, itu nanti ketahuan uji statistik yang bisa dilakukan atau sesuai dengan data yang ada itu apa. Nah, masa nggak ada yang ingat nih? Atau mungkin ketika ini nggak pernah dibahas yang seperti ini ketika metode statistik. Kalau saya lupa, Pak. Oke, nah ini nih ada namanya khusus untuk yang ini ya Gaussian atau normal itu namanya bell shape. Dia bentuknya tuh kayak lonceng gitu namanya. Yang dia itu pasti tadi ya dia spesifik kalau misalkan udah ketemu yang kayak gini itu kalau orang ini ya terutama orang-orang statistik kalau udah ketemu yang bentuk yang seperti ini itu istilahnya sangat bahagia berarti datanya itu bagus gitu. Kalau misalkan nanti ada yang aneh misalnya bentuknya tuh nggak aturan gitu ya, nah itu akan jadi pusing nanti nggak semua uji statistik tuh bisa dilakukan. Biasanya maksudnya uji statistik yang seperti apa? Ada yang misalkan teman-teman mau ngecek pengaruh satu parameter terhadap apa begitu misalkan. Nah itu dicek dulu datanya nanti. Apakah nanti kemudian kalau distribusinya normal, nanti kemudian bisa pakai yang namanya t-test dan lain sebagainya. Nah itu harus dicek dulu. Kalau misalnya udah pasti baru bisa. Atau ada yang log normal. Log normal itu yang bentuknya log normal tuh dia itu kalau si datanya tadi itu kalau PDF-nya di log kemudian dia berdistribusi normal. Dia itu kalau bentuk PDF-nya itu gini. Jadi mirip sama bel tapi dia itu condong ke kiri gitu. Ini yang log normal dan kalau kita di bidang medis itu mostly data-data yang ada itu adalah data-data dengan PDF yang bentuknya seperti ini. Bukan cuma medis ya, ada yang terutama di medis, data-data medis, terus kemudian di data-data lingkungan,
Itu banyak yang akhirnya persebarannya seperti ini, atau kemudian sosial dan ekonomi. Itu banyak banget yang bentuknya seperti ini. Efeknya apa? Nah, ini yang kadang itu agak sedikit berbeda ketika nanti persebarannya log normal. Nah, itu uji-ujinya tadi itu yang ya ngaruhnya kemana. Kalau kita di sinyal seperti ini, harapannya sih dapat nanti tergantung sih ya. Kalau misalkan untuk proses yang selanjutnya, harapannya itu yang paling diharapkan dapat yang ini nih, dapat yang normal atau Gaussian. Ini nanti yang kemudian ketika diproses itu akan lebih mudah. Istilahnya tidak membutuhkan proses yang lebih rumit atau mungkin pre-processing yang harus dilakukan kayak begitu. Kemudian ini tadi ada yang satu yang belum terbahas, yang uniform itu bentuknya. Nah, dia itu kalau uniform tuh lurus gini aja udah, kotak. Jadi yang nilainya itu sama terus begini. Ini yang uniform. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, yang akan saya tunjukkan juga habis ini. Kalau misalkan di MATLAB itu seperti apa caranya untuk menampilkan. Nah, kalau di MATLAB tampilannya, ini sinyalnya, ini masih sinyalnya with uniform PDF seperti ini ya. Kemudian nanti kalau kita lihat, kita gambarkan si sinyal tadi itu. Nah, ini yang kedua. Jadi sekarang saya mau buat si PDF-nya tadi itu dengan cara representasinya adalah dalam bentuk histogram. Nah, ini teman-teman juga pasti udah cukup familiar ya dengan nama histogram. Mungkin sejak SMP, SMA udah ketemu gini ya. Nah, histogram di sini nanti tujuannya adalah untuk menampilkan tadi itu persebarannya dia seperti apa. Nah, di sini kalau dari codingnya sama seperti yang tadi, cuma bedanya di sini sekarang saya akan membuat interval setnya. Saya akan membuat interval setnya dengan nilai 0 sampai 1, selisihnya 0,02 terus di sini. Kemudian histogramnya itu ya si random signal tadi, interval setnya di sini. Color map ini cuma untuk warnanya aja. Kalau misalkan mau diwarnai apa, di sini saya warnai biru, pakai warna cool. Kemudian ini coba saya running. Ini masih pakai ini ya, pakai perintah random tadi itu. Nah, ini kalau misalkan kita tadi ya anggapannya ini agak lurus gitu. Ini yang uniform masih yang kalau misalnya yang saya gambarkan tadi itu yang ini agak lurus ini, nggak yang selurus ini juga ya, cuma mungkin ini gambarannya aja. Kalau misalkan kita cari nilai ya, semacam nilai tengahnya, nah itu akan lebih mirip lurus gitu, jadi agak kotak gitu bentuknya. Nah, turunnya nggak terlalu banyak seperti ini. Nilainya 0 sampai 1, kemudian kenapa 0 sampai 1 di sini? Nah, ini tergantung dari nilai dari tadi fungsi random. Randomnya tadi kan fungsinya itu memang nilainya 0 sampai 1, sehingga ketika kita mau menampilkan di histogram range-nya juga 0 sampai 1. Kalau misalnya kita tampilkan yang lain pun juga akan muncul sih di sini. Nah, ini kan ini batasnya 0 sampai 1 untuk V-nya, value intervalnya. Nah, untuk PDF yang uniform, yang ini tadi ya, yang uniform ini, dia itu nilainya dari satu dengan yang lain, dia peluangnya itu sama. Nah, ini ada istilah uniknya, itu di sini saya akan bahas ini ya, saya tulis di bawahnya sini. Ini kita bahas random signal with uniform PDF. Uniform PDF. Nah, di sini dia ada namanya equiprobable. Ada istilahnya equiprobable yang artinya adalah setiap sinyal di sana punya probabilitas yang sama untuk muncul. Nah, itu dia di sini akan nanti menghasilkan uniform PDF begitu. Kemudian, nah ini juga berlaku kalau misalkan si sinyal di sini si sinyal kita kalikan atau kita tambahkan. Jadi di sini add
adding or multiplying the signal with a constant will result with the same PDF. Jadi PDF-nya tidak akan berubah ketika kita kalikan atau kita tambahkan suatu konstan, nilai yang konstanta begitu ya. Nah, tadi ada perintah histogram. Nah, itu ada dua macam ya di MATLAB-nya. Kalau MATLAB-nya itu sebelum 2014 itu pakai atau ini ya, yang lama itu pakai perintah gini yang saya pakai tadi. Atau yang baru itu udah langsung lengkap histogram gini. Nanti teman-teman bisa pakai help yang ada di MATLAB untuk lihat lebih detailnya. Kalau jadi saya masih pakai his gini ya. Tapi ini masih pakai yang lama. Masih bisa sih, tapi kalau misalkan sekarang nanti akan ada semacam apa ya, peringatan gitu, kalau sekarang pakainya sudah langsung histogram gitu, tapi ini masih bisa dipakai. Ini ada contoh, ini kalau kemudian untuk yang uniform PDF, ini ada salah satu contoh coding MATLAB juga untuk menampilkan sinyal yang uniform PDF. Jadi ya langsung sinyal PDF-nya lurus kayak begini dengan nilai 0 sampai 1. Kayak begitu. Karena semuanya punya ini yang sama ya. Tadi apa namanya? Punya peluang yang sama untuk muncul. Makanya dia lurus seperti itu. Di sini pakai apa namanya? Pakai perintah itu unif PDF begini. V-nya itu adalah value set-nya 0 sampai 1 ini kayak semacam sumbu X-nya. Kemudian 0 sampai 1 ini peluangnya. Kayak begitu. Kemudian nah, untuk yang uniform PDF hanya itu saja. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Apakah cukup jelas? Bisa dilanjut? Dari saya cukup jelas, Pak. Bisa dilanjut. Oke. Kembali ke sini. Nah, ini kita pakai dua perintah ini tadi ya. Dua-duanya masih bisa, tapi lebih disarankan pakai yang bawah ini. Kemudian yang kedua, nah ini yang nanti akan sering kita ketemu. Jadi random signal with Gaussian or normal distribution, normal PDF, probability density function. Nah, ini yang tadi sempat saya sebutkan ya, ini yang bentuknya tadi dia bentuknya bell shape. Jadi bentuknya bell begitu. Kemudian dia merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian random yang kecil-kecil begitu. Di sini accumulation of many small random effect atau effect atau kejadian gitu ya, occurrence. Istilahnya agak rumit ya. Tapi tadi itu ya bentuknya dia bell shape, ini yang paling utama, ini yang jadi ciri khasnya gitu ya. Dan dia kalau di apa namanya di MATLAB itu pakai perintah tambahkan n begitu belakangnya.
Kalau misalkan untuk yang ini biasanya, nah ini saya agak lupa rata-ratanya atau apanya yang non. Biasanya di sini ada ininya ya, variansnya. Itu sigma gini simbolnya itu 1, kemudian standar deviasinya itu 1. Nah ini saya ada mu gini deh, min itu saya agak lupa nih nilainya. Nah itu ini udah standarnya memang ya untuk si fungsi random ini. Kita akan coba cek fiturnya yang normal, saran. Nah ini mungkin nggak yang semulus ini ya yang saya sebutkan tadi, saya gambarkan tadi. Nah, bisa ini lainnya bisa lihat nih kanan sebelahan sini ya. Jadi yang kanan itu adalah sinyal random ya, tapi sinyal random di sini yang punya distribusi normal. Dan di sini bisa dilihat bahwa dia membentuk semacam tadi lonceng atau bell gini ya. Jadi akan memuncak di bagian tengah-tengahnya. Beda dengan yang pertama tadi ada yang uniform PDF, dia punya probabilitas yang sama untuk muncul. Jadi di semua titik itu sama sehingga PDF-nya itu lebih ke cenderungnya bentuknya sama rata tingginya. Sedangkan pada normal PDF atau Gaussian, ya, dia bentuknya bell. Jadi mengerucut di satu nilai tertentu di bagian tengah begitu ya. Nanti kalau log normal akan cenderung geser ke samping begitu. Di sini nilainya bisa dilihat cara bacanya nilainya sekitar min 2,5 sampai 2,5 sehingga di sini untuk PDF-nya pun sumbu X-nya karena dia berkaitan dengan nilainya ya amplitude yang ada di sinyalnya. Nah, di sini intervalnya min 2,5 sampai 2,5 dengan sumbu Y-nya itu adalah si frekuensinya, seberapa banyak interval angka tersebut akan muncul di sinyal ini. Dan ini paling tinggi itu sekitar minus 0, sekian ini ya, yang sampai 14 ini. Nah ini kalau di sini cuma 5 second ya. Nanti kalau misalkan kita tambah di sini nggak cuma sampai 5 second, bisa aja di sini semakin tinggi sinyalnya. Kalau dari sini mungkin yang beda dengan yang tadi cuma ini ya, fungsinya di sini. Ini saya pakai RANDN, random yang untuk normal distribution, yang punya normal distribution. Kemudian ini waktunya 0 sampai 5 second, bisa juga nanti diubah ya. Misalnya kita ubah di sini, kita ubah menjadi 10. Kemudian frekuensi samplingnya juga kita tinggikan. Nah, kita akan coba cek ya. Hasilnya bagaimana. Nah, ini agak geser ya. Bisa dilihat di sini sampai 10 second. Sampai 10 second, kemudian nilainya di sini antara min 3 sampai 4. Jadi ini min 3 sampai 4 ini ada nilainya. Paling tinggi sekitar 0. Nah, di sini. Dia bentuknya masih bell ya di sini. Jadi bisa diubah-ubah nanti bagaimana ininya. Ini kalau misalkan kita lihat ini lebih mirip sinyal ini ya, sinyal EMG mirip-mirip seperti ini, tapi ini nggak ada jeda kontraksi relaksasi begitu. Kemudian kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir kita punya random signal with log normal tadi ya. Log normal PDF yang tadi ini saya sebutkan ini cukup banyak muncul di data-data medis, lingkungan, ekonomi ataupun sosial. Nah ini tadi itu kemudian
ini kalau untuk yang log normal ini berkaitan dengan apa ya, semacam multiplikatif produk. Jadi kalau misalkan ada yang di bakteri itu kan kalau misalkan dia berkembang biak kan apa ya, multiplikatifnya tuh berkali lipat. Jadi kayak misalkan dari 2 akan jadi 4 jadi sekian sampai muncul koloni dan lain sebagainya. Nah, itu akan cenderung akan berhubungan dengan distribusinya itu lebih ke arah log normal ini. Saya tuliskan di sini juga ya. Related to multiplikatif produk istilahnya. Multiplikatif product or small independent factor. Sama tadi contoh-contohnya mulai dari yang di bidang medis, terus kemudian environment, social science, atau ekonomi. Ini banyak contohnya. Fungsinya yang ada di MATLAB itu pakai log normal random RND. Nah, ini agak susah ya. Dan ini nilainya dia selalu positif, jadi nggak ada nilai negatif. Kalau di MATLAB-nya, oh ini tadi yang normalnya belum tampilkan histogramnya ya, apakah udah? Oh udah, ini udah ada histogramnya. Sama seperti ini. Nah, ini kalau ini bentuknya histogramnya yang berupa garis gitu ya. Kalau mungkin tadi berupa kalau histogram kan dia batang. Nah, kalau misalkan dia menjadi diagram garis atau bentuknya garis seperti ini. Nah, lebih mirip bentuk bel gitu ya. Nah, kalau dari codingnya dia bedanya cuma seperti ini sih. Di sini yang bikin sedikit beda. Ini ada tadi yang saya sebutkan ada mu, mu-nya 0 ya. Oh tadi yang waktu di sini belum saya sebutkan. Nah ini itu di sini 0. Nah, mu-nya 0, sigmanya 1. Kemudian dimasukkan karena dia normal PDF, dia dimasukkan, kemudian ditampilkan plotnya. Sekarang kalau ke yang log normal. Nah, log normal dia pakai log n RND. Kita harus memasukkan ini ada parameter mu sama sigma sama seperti tadi ya. Kemudian ada n-nya di sini panjang datanya sesuai dengan yang interval dari ini dibuatkan di sini. Kemudian ada angka 1. Nah, ini datanya dulu. Jadi dari 0 sampai sekian sumbu y-nya, kemudian dia selama 5 detik. Ini random tadi sinyalnya. Dan dia selalu dilihat di sini, dia nilainya selalu positif, 0 ke atas. Nah, kalau misalkan kita lihat histogramnya, sama seperti yang tadi ya. Di sini dicoba pakai log random, kemudian yang di bawah yang log normal PDF langsung. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Yang satu nggak kelihatan. Nah, ini histogramnya seperti ini. Kelihatan ya, nilai yang di sebelah kiri dia yang lebih tinggi, mendekati 0, kemudian ketika digambarkan menjadi yang garis, nah ini jauh lebih enak melihatnya ya. Dia cenderung sebelah kiri yang tinggi, berbeda dengan yang normal. Kalau yang normal tadi kan dia bentuknya bell shape, dia semacam simetris kanan dan kiri. Seperti itu. Sampai di sini, silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak, saya izin bertanya. Ya.
Tadi dijelaskan kalau yang log normal itu nilainya itu selalu positif ya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Kalau logaritma kan memang tidak ada ini nilai negatif ya, tidak akan keluar hasilnya. Oh, berarti yang dihasilkan itu selalu positif gitu ya, Pak? Iya. Jadi kalau misalkan di ini ya kan kalau tadi dari pengertiannya untuk yang PDF log normal itu kan dia kan bisa dibilang log normal ketika hasil log dari sinyalnya itu akan punya normal distribution. Agak sedikit ini ya membingungkan ya. Nah, karena tadi semua hasilnya itu di logaritma, di logkan itu pasti nanti hasilnya akan selalu positif. Nggak ada nilai negatif kayak begitu. Dan memang tadi kalau misalnya kita bangun langsung dari yang ini ya, dari hasil fungsi yang ada di MATLAB, ini kelihatan bahwa dia akan selalu di atasnya 0 nilainya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sambil menunggu, mungkin nanti di sini kita tinggal poin terakhir tadi ya. Poin terakhir ini malah poin yang sebenarnya teman-teman udah pasti paling sering ketemu gitu, yang mean, median, modus, dan standard deviation. Nanti dan kalau di coding pun bisa langsung ini pakai perintah-perintah yang bawaannya si MATLAB gitu. Nah, mungkin ada tambahan sedikit yang seperti saya sempat singgung sebelumnya, ada istilah mean, ada istilah average. Nah, yang seperti itu. Ada yang sempat nyari nggak kira-kira apa sih bedanya dua itu? Apa kira-kira? Kalau artinya di bahasa Indonesia sama-sama ini ya rata-rata gitu. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan gitu. Tapi cuma nggak terlalu krusial signifikan itu sebenarnya. Ada yang tahu? Saya stop share dulu. Ada yang sempat nemu nggak? Ini saya nemunya di artikel sih Pak. Gimana? Coba ini sampaikan. Kalau ketika orang, maksudnya perhitungan metode mean itu kayak average, tapi kalau misal pertanyaan gimana berapa average-nya itu bisa dijawab dengan 3 metode, yaitu mean, median, sama mode kayak gitu. Dan dapat disimpulkan juga bahwa average itu tidak selalu dalam bentuk mean, karena angka median atau mode juga bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan dari average. Tuh. Kadang soalnya tadi ya, ini mungkin menyambung. Bentar, barusan ini suara siapa nih? Nggak kelihatan saya. Suaranya Rosa, Pak. Rosa, oke. Barusan yang disampaikan Rosa itu kan, ini kalau misalkan dia persebarannya itu normal, nah itu sebenarnya nilai-nilai tadi itu akan ngumpul dekat gitu nilai-nilainya. Nah itu kadang yang kalau orang secara umum pasti bilangnya itu average, tapi average di sini nggak akan cuma mewakili mean sebenarnya tadi itu. Nah itu lebih tepatnya. Jadi kalau secara statistik, nah ini baru yang istilah mean, median, modus itu yang lebih tepat dipakai dibanding istilah average kayak begitu. Atau kalau untuk ini yang lain ya, dari sudut pandang yang lain,
Kalau average itu lebih ke aritmatik, jadi hitung-hitungan biasa yang kalau dari rumusnya kita tahu itu adalah jumlah dari data yang ada dibagi banyaknya data gitu. Ya, jumlahnya tadi kan data yang ada dijumlahkan, baru kemudian dibagi banyaknya data. Nah itu average. Nah kalau untuk mean di sini lebih ke tadi kalau misalkan di bidang statistik yaitu bisa aja rata-rata dari sekumpulan nilai atau misalkan atau set of values kayak begitu. Nah itu yang biasanya sering dipakai. Tapi kalau misalnya dibilang secara umum bisa dipakai dua-duanya. Mungkin orang yang umum lebih kenal average dibandingkan mean kayak begitu. Atau ada istilah yang lain. Nah ini ada istilah lain dari dua ini kalau di bidang statistik itu ada namanya expected value. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat pengertiannya itu hampir sama. Cuma kalau misalkan ini yang expected value ini kayak dari data yang ada, jadi itu nilai yang sebenarnya diekspektasikan berapa. Nah, itulah yang disebut rata-ratanya di sini. Ini cuma istilahnya begitu ya. Yang nanti mungkin kalau teman-teman akan ketemu yang seperti ini jangan kaget. Kalau itu artinya hampir mirip gitu. Kemudian kalau median berarti nilai tengah, modus yang paling sering muncul. Standar deviasi ya apa namanya deviasi atau mungkin rentangan yang dari si expected value ini. Nah standar deviasi ini tadi nilainya ya dia itu adalah akar dari varians. Varians itu yang simbolnya si sigma tadi itu yang ini. Jadi kalau si standar deviasi itu, nah ini saya agak lupa simbolnya. Kalau dia kuadrat itu sama dengan si varian. Gitu. Kita akan lihat sekali lagi ke MATLAB. Nah ini ada satu contoh. Nah ini PDF. Jadi di sini bisa ditampilkan min, median, modusnya dari nilai ini YPDF dia adalah yang punya distribusinya normal. Nah, ini. Di sini kan distribusinya normal ya, dia bentuknya bell begini. Kemudian di sini ada tiga garis di situ. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, bentar, saya nggak hafal ini keterangannya. Nah di sini ada yang garis titik itu adalah modusnya. Jadi nilai yang paling sering muncul berarti dia adalah puncak dari si normal PDF ini. Kemudian ada yang titik-titik itu merupakan mediannya atau nilai tengahnya. Dan yang garis putus-putus ini adalah min-nya atau rata-ratanya. Jadi dekat ya nilainya begini. Kalau dia bentuknya bell, pasti kanan kiri itu simetris, modusnya pasti di nilai tengahnya. Kayak gitu. Caranya seperti apa? Nah ini sebenarnya sama aja ya. Di sini saya membentuk normal distribution tadi dengan mu-nya 0, sigma-nya 1, nilai value set-nya ini yang tadi dari min 3 sampai 3 selisihnya 0,01. Kemudian dicari min, median, modusnya dengan perintah ini, min, median, sama mod. Kemudian ada variansnya juga. Nah ini kalau variansnya muncul di sini ya. Saya ditampilkan aja nggak diplot. Ini juga bisa ditampilkan standar deviasinya. Kemudian baru diplot tadi garisnya untuk kemudian memudahkan gitu ya. Tadi itu. Nah, ini sebenarnya materinya untuk hari ini cuma di sini. Karena yang minggu depan kita akan lebih banyak membahas tadi correlation, covariance-nya itu masih berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Kalau dari saya belum ada sih, Pak. Oke. Nah, ini saya mau coba nunjukkan satu ini ya. Misalnya kita pakai sinyal medis gitu. Bentar. Saya pakai screen. Sudah terlihat screen-nya? Oke. Nah, di sini saya pakai. Sudah, Pak. Oke. Di sini saya pakai sinyal ECG. Sinyal ECG ini namanya saya asal download gitu aja. Kemudian saya tampilkan sinyal aslinya seperti ini. Dia dari panjang datanya 3.600. Kemudian bisa dilihat ini ya. Saya zoom. Nah. Nah, ini ada berapa sekuensi? 6, 9, 12, 13. Ada 13 sekuensi gitu ya, PGRSPU. Kemudian kalau misalkan sinyal ini kita bentuk menjadi histogram, nah sinyalnya seperti ini. Ini saya minimal saja biar kanan kiri. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketika sinyalnya bentuknya seperti ini kan ini nih nilainya itu ada pola-pola tertentu kan. Tadi kan kalau misalkan walaupun ECG itu ada pola tertentu, dia termasuk yang random. Tapi di sini bisa terlihat bahwa si sinyal ini pada nilai-nilai tertentu ini sering muncul, misalkan yang tinggi-tinggi ini ya. Nah, itu berarti di sini di sekitaran berapa begitu. Nah, ini dia sering muncul. Yang paling sering muncul ini di sekitaran 1000. Yang tingginya 1000-an lah yang ini. Dan bentuknya ini masih bentuk mungkin kalau misalkan pengen lihat lebih detail, kita bisa lihat yang bentuk yang garis. Nah, dia nggak yang halus-halus banget sih kalau misalkan dibilang bentuk bel karena lancip gitu ya di sini. Ini kalau misalkan pengen lebih detail, berarti kita harus ngatur intervalnya lebih sempit lagi kayak begitu. Interval yang di sini bisa lebih sempit lagi. Misalkan kalau di sini saya coba ya, intervalnya saya buat 10, tapi 4 gitu misalkan. Atau 5. Nah, masih ada lancipnya ya. Tapi semakin dia intervalnya sempit, semakin dia halus nanti sinyalnya. Nah, ini kan semakin dia semakin halus, tapi dia karena tadi memang terlihat ada yang turun begitu ya. Ini histogram. Kalau ini bukan histogram sih, ini lebih ke garis. Kalau histogram dia harus diagram batang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya sebenarnya sudah ini. Apa ada ini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mungkin maaf ini mungkin harusnya ditanyakannya tadi di awal, tapi mungkin waktu saya melihat bentuk histogram yang tadi ditampilkan itu saya jadi teringat pada bentuk transformasi Fourier. Nah, itu apakah ada korelasi antara transformasi Fourier dengan bentukan histogram yang dihasilkan tadi, Pak? Sebenarnya ini ya mirip ya, kalau di transformasi Fourier kan dia membaginya berdasarkan frekuensinya.
frekuensi berapa dia muncul, kemudian seberapa banyak yang muncul pada waktu frekuensi itu. Nah, kalau di sini ini kan kita sebenarnya melihat langsung dari sinyal yang ada, kita lihat magnitudenya, kemudian kita bagi intervalnya mau berapa nih, kita bisa ngatur tinggal untuk menampilkan menampilkan histogramnya tadi itu sebagai representasi dari PDF atau probability density function. Itu kita bisa atur ya range-nya tadi itu. Sebenarnya kalau dilihatnya hampir mirip ya sama-sama yang transformasi Fourier, cuma mungkin bedanya aspek tadi yang dilihat variabel apanya. Kalau di transformasi Fourier kan frekuensi nih, pada frekuensi berapa aja yang muncul. Nah, kalau di sini tadi benar-benar cuma dilihat dari magnitudenya. Itu. Bedanya mungkin di situ ya. Kalau di transformasi Fourier kan harus semacam dilihat, diekstrak nih per frekuensinya nanti berapa itu yang muncul ditampilkan dari hasil transformasinya. Nah, kalau di sini tadi lihatnya langsung dari magnitudenya. Misalnya. Baik, Pak. Berarti perbedaan itu lebih terletak di variabel mana yang mau kita lihatnya gitu ya, Pak? Iya, benar. Sebenarnya kayak misalkan ketika kita mau mengolah suatu sinyal, itu kan kita boleh tuh ya mengolah itu berdasarkan aspek apanya gitu ya. Ada yang mengolahnya itu di frekuensi domain, ada yang mengolahnya itu di time domain, atau yang di mungkin dengan cara yang lain dilihat bagian apanya. Nah, itu tergantung istilahnya mana yang lebih representatif untuk kemudian ini menunjukkan informasi yang kita inginkan dari sinyal tersebut. Kayak misalkan orang ya sama dengan orang yang mau menggunakan AI gitu ya, menggunakan artificial intelligence. Kan di situ pilihannya banyak sebenarnya, dan informasi yang digunakan untuk masing-masing metode itu kan juga berbeda. Nah, dari sini tergantung ya tadi, misalkan di transformasi Fourier mungkin lebih tepat jika karakteristik sinyalnya seperti apa. Nah, sama dengan di yang tadi itu cuma sebenarnya untuk ini ya, untuk representasi lain data yang kita punya, itu aja, agar kita mendapatkan informasi yang mungkin kalau misalkan datanya cuma ditampilkan saja itu masih belum muncul, tapi dengan kemudian diolah menjadi bentuk yang lain, akhirnya kita bisa mendapatkan informasi tambahan untuk kemudian kita bisa ini mengekstrak informasi yang diinginkan, kayak gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau belum ada, dan di sini saya ada tugas dari beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada 2 tugasnya. Yang satu assignment ya. Saya minta teman-teman menggambar ulang tadi ya, codingnya itu dimodifikasi dan dibandingkan hasilnya. Jadi kalau tadi kan saya udah misalkan range-nya itu, bentar saya tunjukkan aja. Share of screen, kembali ke yang random signal. Nah, di sini misalkan ini minta tolong frekuensi samplingnya diganti. Jadi jangan pakai 100, tapi nanti pakai aja satu nilai yang sama untuk beberapa tadi ya, ada 3 atau 4 tadi ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah nanti tugasnya plot and compare uniform PDF, kemudian normal, PDF, sama uniform normal, sama log normal. With different FS, sampling frequency. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini sebentar.
Yang kedua nanti sebentar. Yang kedua nanti saya akan membagikan sinyal tertentu, check the given signal, whether it is uniform, normal, or log normal PDF. Jadi nanti saya akan bagikan sekumpulan data. Nah, teman-teman tugasnya adalah ngecek, coba di plotting, terus kemudian dicek sinyalnya ini apa, jelaskan kenapa seperti itu. Sama satu lagi, calculate, hitung mean, median, dan modusnya. Median, sama standar deviasi. Standar deviasi. Nah, kalau codingnya kan sudah ada tadi, tinggal teman-teman running ulang untuk dengan signal nanti yang akan saya berikan. Untuk dua tugas ini, apakah sudah cukup jelas? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk codingan yang tadi di-share Pak Alfian itu nanti di-share di aula nggak ya, Pak? Tadi soalnya saya nge-screenshot-nya mungkin belum lengkap. Nanti ini seperti biasa rekamannya akan saya share di Hebat. Atau nanti kalau mau iya. ya, kalau diperlukan nanti saya bisa taruh di notepad gitu, saya post di Hebat juga codingnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Karena di sini ada sekitar 31 ya mahasiswanya, nanti mungkin saya buat biar tiap orang sinyalnya berbeda, biar nanti satu orang bisa nyoba macam-macam dan nanti bisa kita bandingkan hasilnya minggu depan ya. Nah, saya harap minggu depan nanti karena kita ketemu di kelas bawa laptop nanti atau mungkin bisa ini sih misalkan atau dibagi kelompok gitu, karena ada 30 dibagi 6 kelompok, nanti kita bisa cek hasilnya seperti apa. Dan nanti mungkin saya akan pakai sinyal ECG tetapi beda-beda kondisinya. Nah, nanti bisa kita bandingkan hasilnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Ini sebenarnya masih ada 15 menit. Apakah bisa kita akhiri lebih dulu? Karena kalau dari saya materinya sudah selesai, tinggal sebenarnya saya butuh teman-teman banyak mencoba aja biar nanti lebih familiar ya. Karena kan setelah ini minggu depan kita pun juga masih bertemu dengan coding dan 3 minggu setelahnya mungkin lebih banyak nyoba-nyoba seperti ini.